Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Ketika ada seseorang yang menegur, mengevaluasi, atau mengatakan fakta yang pahit untuk kita dengar tentang kita, seringkali kita marah, bahkan kecewa. Bahkan karena kita membiarkan diri kita dikendalikan oleh amarah kita lupa bahwa kita adalah orang beriman yang mengenal Tuhan, yang harus berani dikoreksi, tetap bersukacita dalam kebenaran, dan tetap melayani dengan sepenuh hati. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau mengutus Nabi Yeremia untuk mempertobatkan Israel. Berilah kami kerendahan hati untuk menerima teguran-Mu, agar dapat hidup seturut sabda dan teladan putra-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Tentu di dalam semangat pelayanan, kita semua ingin cepat-cepat menunjukkan kepercayaan yang diberikan, tidak ingin kita sia-siakan. Tetapi seringkali karena kita tidak ingin dipandang sebagai orang yang hanya pandai menata kata, kita membuat dengan semangat terobosan-terobosan yang mungkin kita pikirkan sebagai sarana yang memajukan. Tetapi seringkali semangat yang menggebu-gebu tidak diimbangi dengan pemikiran yang logis, hanya mengejar sebuah pandangan dan juga cara berpikir, hendak menunjukkan bahwa Anda, saya, serta kita semua memiliki kemampuan analisis yang lebih. Ketika ada orang yang menegur, mengkritisi, kita lantas mencari pembenaran diri. Bahkan seringkali ketika Anda, saya, serta kita semua ditegur oleh orang, lantas kita mengatakan, jangan sensi, jangan baperan, jangan cepat berasumsi. Itulah cara Anda, saya, serta kita semua seringkali yang kita pakai untuk membela diri atas kritikan, saran, dan masukan yang mungkin berbeda dengan cara pikir kita. Sama halnya yang dihadapi oleh Nabi Yeremia sebagaimana dikisahkan di dalam bacaan pertama hari ini di dalam kitab Nabi Yeremia, di mana Yeremia ditangkap oleh orang-orang pada zamannya karena perkataannya yang keras, karena perbuatannya yang menunjukkan tentang kebenaran. Hari ini kita pun ditantang untuk senantiasa berani mewartakan kebenaran, menjadi pelayan sabdanya, menjadi perpanjangan berkat-Nya. Tetapi kita juga senantiasa harus berani untuk bersikap rendah hati, terbuka akan evaluasi. Seringkali karena kita merasa bahwa ide kita paling baik, kita ingin semua apa yang kita pikirkan diterima. Bahkan seringkali kita membiarkan orang lain untuk tidak mengkritisi dengan membentengi apa yang lebih baik yang Anda bisa berikan. Sikap-sikap seperti inilah yang juga tertanam di hati istri Herodes, sebagaimana dikisahkan di dalam Injil Matius. Karena Herodias tidak terima ditegur dan dievaluasi
oleh Yohanes karena amarahnya yang tidak bisa ia kendalikan, bahkan mengendalikan cara pandangnya. Hingga akhirnya ia tidak mampu berpikir dengan jernih. Bahkan ia membiarkan ketamakan akan kekuasaan dan juga nafsunya. Ia mengambil kesempatan saat Raja Herodes bersumpah di hadapan orang banyak karena tarian putrinya yang menyenangkan hati raja. Ia akan mengabulkan segala permintaan yang diminta oleh putri Herodias. Akhirnya karena amarah, karena rasa kecewa, karena tidak terima diperbaiki atau dikritik tindakan dan keputusannya, ia melampiaskan bahkan melenyapkan orang baik yang menunjukkan kekurangannya. Sebagai orang beriman, Anda dan saya serta kita semua diajak untuk belajar, untuk senantiasa berani berbenah menjadi suci dan tidak menutup kemungkinan untuk diperbaiki dan ditunjukkan kesalahannya oleh sesama kita. Memang ketika dikritik, ketika dievaluasi, rasanya mungkin sakit. Tetapi jika benar, mengapa kita harus membela dan mencari pembenaran diri? Bukankah lebih baik kita menerima dengan rendah hati, memperbaiki cara komunikasi kita, meningkatkan kualitas pelayanan kita, dan belajar untuk memetakan bukan berdasarkan kacamata kita, tetapi berdasarkan apa yang ada di hadapan kita dan di mana kita tinggal. Mungkin menurut kita logis, tetapi belum tentu bagi banyak orang hal itu menjadi berkat. Seringkali kelogisan justru membuat orang semakin jauh daripada Tuhan. Beranikah kita untuk senantiasa terbuka pada rencana Allah dan bukan rencana kita? Beranikah kita untuk mendengarkan apa kata hati dan bukan karena target yang sudah menanti? Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Akhir pekan selalu menjadi pertanda apa yang sudah kulakukan selama sepekan ini. Adakah kemajuan ataukah ada kemunduran? Apakah ada yang perlu diperbaiki ataukah ada yang memang harus dipertahankan? Segala sesuatu akan menjadi baik adanya ketika kita mengambil sebuah keputusan bukan berdasarkan amarah, tetapi keterbukaan dan kerendahan hati, dan selalu mendengarkan apa kata hati kita yang berdasarkan dari firman Tuhan yang sungguh berbicara dari kedalaman hati kita. Beranikah kita memuliakan Tuhan tanpa harus membuat hati orang lain terluka karena perbuatan dan juga sikap acuh kita. Selamat berakhir pekan, Tuhan memberkati. Amin.